Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Anak-anak yang kami cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, khususnya grup keluarga kelas 6 SD Islam An-Nida yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Adabul Islam di bab seputar taubat, yang dimana anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tatkala kita menyadari bahwa tidak ada dari kita, bahwa tidak ada dari manusia yang lepas, yang bersih dari namanya melakukan kesalahan, berdosa dan kemaksiatan, dan itu merupakan tabiat manusia. Oleh karenanya kita butuh dengan namanya ibadah, yaitu ibadah yang mulia, ibadah yang agung, yaitu adalah ibadah taubat. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla untuk membersihkan diri kita, untuk membersihkan hati kita dari perbuatan kemaksiatan, pembangkangan, kesalahan yang pernah kita lakukan. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata'un, wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap kita, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, melakukan pembangkangan kepada Allah Azza wa Jalla, melakukan perbuatan dosa. Akan tetapi sebaik-baik manusia, sebaik-baik anak Adam yang berdosa adalah ia yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a khati'atan, apabila ia melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa, maka akan dititikkan pada hatinya satu titik hitam. Idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Fa idza huwa naza'a, apabila hamba tersebut ia meninggalkan perbuatan maksiatnya, ia meninggalkan kemaksiatan atau kesalahannya, dengan apa? Wastaghfara wa taba, dengan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, dengan memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla, kembali kepada Allah Azza wa Jalla, sukila qalbahu, maka apa kata Allah Azza wa Jalla, atau kata Nabi SAW di dalam hadisnya, maka hatinya itu akan dibersihkan dari titik hitam, dari noda, dikarenakan kemaksiatan yang pernah dilakukan. Wa in 'ada zida fiha, akan tetapi apabila hamba tersebut kembali melakukan kesalahan, melakukan dosa, zida fiha, maka titik hitam di dalam hatinya akan ditambahkan. Hatta ta'alwa qalbahu, sampai apabila seorang hamba tersebut senantiasa melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa, maka hatinya itu akan dipenuhi oleh titik hitam yang memenuhi hatinya. Dan kata Nabi SAW, wa huwa arram, dan titik hitam tersebut adalah kotoran. Alladzi dzakarallahu ta'ala, yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan di dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sesungguhnya apa yang telah mereka usahakan itu telah menutupi hati mereka. Nah, apabila
manusia apabila seorang hamba sudah sering melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa, pembangkangan kepada Allah Azza wa Jalla, maka pada hatinya itu penuh atau dipenuhi oleh kotoran, titik hitam. Yang dimana tatkala seseorang sering bermaksiat, hatinya akan menjadi hitam, akan menjadi kotor. Yang dimana tatkala seseorang telah hatinya hitam, hatinya telah dipenuhi kotoran, maka akan sulit masuk ke dalamnya ilmu, cahaya, petunjuk, hidayah, disebabkan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Efek dari kita bermaksiat, maka hati kita akan menjadi kotor. Oleh karenanya, cara untuk membersihkan hati kita adalah dengan kita bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla merupakan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya menyebutkan, tubu ilallahi taubatan nasuha ayyuhal mu'minun, atau tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, maka kalian akan beruntung. Bertobat merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, yang dimana para ulama mengatakan kaidah tentang sebuah perintah, hukum asal dari sebuah perintah itu menunjukkan kewajiban. Al-aslil atau al-aslul fil amri yadullu 'alal wujub, yang dimana hukum dari atau asal hukum dari sebuah perintah itu menunjukkan kewajiban. Yang dimana tatkala seseorang meninggalkan kewajibannya, terkhusus kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah perintahkan kepada hamba-hambanya, maka ia akan berdosa apabila meninggalkannya. Oleh karenanya, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bertobatlah kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena bertobat kepada Allah merupakan perintah dari Allah, dan tidak ada dari kita yang lepas, yang bersih dari namanya berbuat dosa. Oleh karenanya kita butuh dengan namanya ibadah taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang lainnya menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa sih taubatan nasuha itu? Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, syarat diterimanya taubat oleh Allah Azza wa Jalla yaitu dengan taubatan nasuha. Dan tercakup di dalam taubatan nasuha, yang di dalamnya tercakup yang pertama menyesal. Di dalam hatinya ia menyesali dengan sepenuh hatinya atas perbuatan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ia menyesali dengan sepenuh hatinya, dengan penuh penyesalan. Kemudian setelah menyesal, ia bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang pernah dia lakukannya. Setelah menyesal, ia berhenti dari maksiat yang pernah dilakukannya. Setelah berhenti dari maksiat yang pernah dia lakukannya, kemudian bertekad kuat untuk tidak melakukannya lagi, mengulanginya lagi di waktu yang akan datang, di waktu yang akan datang dan seterusnya. Ini cakupan taubatan nasuha, yang dimana apabila terdapat di dalam taubat kita itu penuh dengan penyesalan, kemudian kita berhenti dari maksiat tersebut, kemudian kita bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi, maka itu dinamakan taubatan nasuha, yang dimana syarat diterima taubat itu dengan kita bertaubat dengan taubatan nasuha.
Dan telah kita pelajari pula ya, di bab taubat ini ya, yang dimana hakikat dari taubat adalah ketika hati menyesali dengan penuh penyesalan atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Setelah hati kita menyesal, kita menggiring hati kita mengiringi hati kita untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla setelah sebelumnya kita melakukan kesalahan. Kemudian kita menahan hati kita, menahan diri kita untuk berhenti dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Setelah itu kita beramal salih ya, dan meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Inilah wujud dari taubatan nasuha, wujud atau buah dari kita bertobat ya, dengan taubatan nasuha. Ini syarat dari terimanya taubat, yaitu dengan taubatan nasuha. Kemudian anak-anak yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, syarat-syarat bertobat yang lainnya, yang dimana syarat-syarat bertobat yang lainnya yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, yang pertama atau yang lainnya adalah ketika kita bertobat ya, itu ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Bertobat ya, karena Allah Azza wa Jalla ya, mengharap ampunan Allah Azza wa Jalla ya, dan karena takut akan azab dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dialah Allah Azza wa Jalla. Apabila kita bertobat dengan tobat dan nasuha, kemudian ikhlas di dalam tobat tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dialah yang mengampuni segala dosa-dosa kita. Oleh karenanya jangan pernah kita berputus asa atas rahmat Allah dan ampunan Allah Azza wa Jalla. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya, jangan pernah kita berputus asa atas rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya dialah Allah ya, yang mengampuni segala dosa-dosa. Dan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'un, ya sungguh kalian senantiasa berbuat dosa bilaili wan nahar, di waktu malam maupun di waktu siang ya. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, sedangkan aku mengampuni segala dosa-dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka meminta ampunlah kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa. Nah, barakallahu fikum. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan di setiap ibadah itu untuk ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Makanya kenapa syarat diterimanya taubat yaitu dengan ikhlas di dalam taubatnya karena Allah Azza wa Jalla. Karena Allah menerima segala amal ibadah kita yang dimana tatkala itu sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Syarat diterimanya ibadah yaitu dengan kita ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita sekalian, kepada mereka, kepada manusia, illa liya'budullah, kecuali beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas semata-mata untuk menjalankan agamanya. Kemudian anak-anak yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla selain kita ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, karena kita takut akan azab Allah, takut akan siksa Allah Azza wa Jalla. Apabila kita tidak bertobat atas dosa-dosa kita, maka ditakutkan bagi kita yaitu adalah mendapatkan azab dan siksaan dari Allah Azza wa Jalla. Karena setiap perbuatan kita, setiap ucapan kita yang keluar dari lisan kita, maka itu akan dicatat oleh para malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kemudian perkataan kita perbuatan kita walaupun sekecil biji zarrah maka akan mendapatkan balasannya.
Berarti ya, jika kita melakukan kebaikan ya, ataupun keburukan ya, sekecil apapun itu Allah Maha melihatnya, Allah Maha mencatatnya, dan semua itu akan ada balasannya. Al jazau min jinsil amal ya. Karena balasan itu sesuai apa yang telah diperbuatnya. Apabila kita melakukan dosa-dosa, berbuat dosa baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, baik itu tersembunyi ataupun nampak, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran dari apa yang kita perbuat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, dan barang siapa yang berbuat kebaikan maka ia akan mendapatkan balasan berupa kebaikan pula. Walaupun kebaikan itu sekecil biji zarrah. Dan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kemudian anak-anak yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, syarat diterima taubat yang lainnya yaitu tatkala atau kita memperbanyak melakukan amalan-amalan saleh, melakukan perbuatan-perbuatan ma'ruf, perbuatan-perbuatan saleh, amal-amal soleh yang dimana amal-amal soleh itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dengan kita melakukan amalan-amalan soleh, memperbanyak amalan-amalan soleh, maka niscaya amalan soleh tersebut akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Innal hasana yudhibnas sayyi'ah. Sesungguhnya perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Atau di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan wa bisayyi'atil hasanah tamhuha, dan iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik tersebut akan menghapuskan perbuatan buruk yang dilakukannya. Kemudian yang terakhir syarat diterima taubat apabila dosanya atau kesalahannya itu terhadap orang lain, terhadap saudara kita terhadap teman kita, maka kita harus meminta kehalalannya Kita harus meminta maaf kepada orang yang kita sakiti, misalkan orang yang kita zolimi, misalkan apabila mengembalikan hak milik orang lain bila kesalahannya dengan hak orang lain misalkan dengan teman kita atau saudara kita atau yang lainnya, atau bila merugikan saudara kita, teman kita atau orang lain, maka kita harus menggantinya atau meminta maaf kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan di pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.